akan dibangun geothermal di Nagari Pandai Sike, karena seperti yang kita lihat di sekitar lokasi yang Di Pandai Sikek, spanduk penolakan berdiri tegas seperti pagar batin rakyat melindungi tanahnya. Langit pegunungan menyimpan bisu kecemasan, sementara petani menatap sawah seolah memeluk harapan. Di sini, pembangunan bertemu perlawanan, dan keberanian rakyatlah yang menentukan arah sejarah. Kemajuan yang mengabaikan suara bumi akhirnya akan memakan dirinya sendiri. Tidak ada teknologi masa depan jika sumber kehidupan hari ini dikorbankan. Di antara ladang dan doa, kita belajar menjaga bumi adalah menjaga diri. Baliho besar bertuliskan, "Tolak geotermal," terpasang di sudut desa, menatap jalan seperti mata penjaga adat, sebuah peringatan keras dari rakyat. Di sawah yang dingin oleh embun pagi, petani berhenti sejenak, memandang tanah mereka seperti memandang masa depan anak-anaknya, tak rela tercerabut. Bagi warga, lahan ini bukan proyek angka, tetapi nadi hidup dan doa para leluhur, sumber cinta yang ditanam turun-temurun. Kekhawatiran bukan tanpa dasar. Mereka takut air tanah rusak dan ladang kehilangan napasnya. Air adalah darah desa. Kami mempertahankan tanah dan kehidupan masyarakat, tegas Wali Nagari Mas'ab Widiawan. Suaranya kokoh seperti Bukit Minang. Sebetulnya kami dari masyarakat Nagari Pandai Sike sudah beberapa kali melaksanakan rapat terkait dengan rencana pembangunan geotermal di Nagari Pandai Sike. Sudah kami kaji apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya terhadap masyarakat Nagari Pandai Sike. Nah, terakhir kami sampai di kesimpulan bahwasanya masyarakat Nagari Pandai Sike tidak setuju akan dibangun geotermal di Nagari Pandai Sike, karena seperti yang kita lihat di sekitar lokasi yang direncanakan untuk dibangun proyek PLTP atau geotermal itu adalah lahan produktif masyarakat yang dijadikan sebagai lahan pertanian dan mata pencarian masyarakat Nagari Pandai Sike sehari-hari. Ada berapa hektar yang dipersiapkan yang untuk rencana dibangun itu, Pak? Kalau rencana awalnya sih seperti yang perusahaan bilang itu lebih kurang 2,3 hektar. Pelaksanaannya kapan rencana pembangunan, Pak? Nah itu masih menunggu izin kali ya. Pelaksanaan pastinya kami juga belum dapat informasi. Akan tetapi sekarang masih berproses, tetap berproses. Sosialisasi seperti apa, Pak, untuk pada warga setuju tentang pembangunan ini, Pak? Sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak perusahaan mulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan, tingkat negari, kemudian terakhir tingkat jorong. Kalau Nagari Pandai Sike, mata pencaharian utama masyarakatnya adalah bertani. Pertanian di Nagari Pandai Sike
mereka menanam tanaman-tanaman hortikultura. Nah, setiap hari untuk menggantungkan hidup masyarakat Nagari Pandai Sike melaksanakan aktivitas pertanian. Nah, sekarang direncanakan akan dibangun geotermal, otomatis sumber mata pencaharian masyarakat Nagari Pandai Sike otomatis nanti pasti akan terganggu. Masih dikaji dan kami dengar suara warga, ujar Bupati Eka Putra, keseimbangan keputusan diuji. Di sisi lain, para tetua adat menggelar doa kecil di surau, meminta bumi tetap selamat, takut tradisi ikut terkubur. Tentunya kita juga memahami apa aspirasi masyarakat itu. Kami sebagai kepala daerah tentu berusaha untuk memediasi ini, ya. Dan juga kami juga minta kepada pihak pemerintah pusat, khususnya Kementerian SDM ataupun dari pihak investor untuk memberikan sosialisasi pemahaman terkait untung dan ruginya terhadap proyek geotermal ini. Selanjutnya tentu kami sebagai kepala daerah yang pertama mendengar aspirasi masyarakat, itu yang harus kami lakukan. Ya, sampai saat ini kami belum dapat informasi pasti di mana lokasinya, tetapi yang kami tahu ini baru eksplorasi, ya, baru izin yang yang akan dilakukan itu baru eksplorasi, artinya baru mereka akan menguji dulu bisa nggak di lokasi itu atau tidak. Jadi tahapnya belum panjang ini baru tahap sosialisasi. Eksplorasi itu artinya pihak investor dan juga dari partner lokalnya, artinya dari Indonesia, itu akan mencek lokasi itu bisa ada nggak di situ sumber dari pembangkit geotermal ini. Jadi titik lokasinya kami belum tahu pasti, namun demikian nanti akan kami pastikan sebenarnya di mana aja daerahnya. Yang kita tahu juga bukan di tempat kita aja, ya kan, ada di sebelah juga, ada di Batu Plano itu daerah Agam itu juga ada juga titik lokasi. Jadi kami mungkin sampai saat ini masih menunggu selesainya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak investor, dan kami sebagai pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah membuat tim untuk investor yang masuk ke Kabupaten Tanah Datar, sehingga mereka bisa komunikasi langsung ke kami, tidak langsung ke lokasi atau ke nagari yang dituju. Mudah-mudahan dengan pemerintahan ini investor yang masuk ke Tanah Datar langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga kami mendampingi ketika sosialisasi di daerah-daerah. Statistik menyebut pertanian menopang hampir 70% warga. Bukan sekedar data, tapi denyut hidup nagari, angka yang bernyawa. Setiap sudut desa terasa tegang, namun wajah warga tetap teduh. Mereka memilih diam yang bermartabat, diam yang bermakna menjaga. Lewat spanduk, doa, dan suara yang tidak meninggi, warga Pandai Sike mengirim pesan. Tanah ini bukan ruang uji coba, ini rumah, bukan lahan eksperimen. Di lereng yang sunyi, perjuangan rakyat bergema lebih keras daripada mesin bor manapun. Bagi Pandai Sike, mempertahankan tanah adalah mempertahankan harga diri, dan menjaga alam adalah menjaga kehidupan.
Klip fakta merekam suara bumi sebelum ia berubah menjadi peringatan.